Fatima Salim murid kelas 12 semua kepada masih diem aja sih Bapak Purwanto. Liatin Adit belum. Pak. Kok mama jadi suara mama jangan di itu. Ini aja. Yang banyak gimana? jam 1. Kedengeran suaranya. Ini apa Din? Belum dibuka, belum mulai. Dengerin aja. Belum masuk semua, baru berapa orang. Gambarnya belum ada. Gambar di sini belum ada. Udah mulai. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Amin, amin. Gimana Bapak Ibu di rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah makan. Ya, ya sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Monggo silakan berkangen-kangenan. Assalamualaikum.
Ibunya bersahelo dengan Bapak Ibu wali kelas ya, Bapak Ibu semua. Kalau bertatap muka kan nggak bisa, jadi kita melalui jarak jauh. Oke, siap ya. Baik Bapak Ibu semuanya, segera saja waktu sudah menunjukkan pukul 13 atau 1 siang. Kita akan segera mulai pertemuan di siang hari ini. Mohon untuk mengenyut. Mematikan ya audionya. Ya. Oke. Ya, supaya hening. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja rapat dinas di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 9 yang pada kesempatan ini mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dengan waktu yang sama. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Hajah Supriyani selaku wakil siswaan. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Hajah Setiawati Sriwindarti selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu wali kelas, wabil khusus kelas 12, baik akuntansi, perkantoran maupun multimedia yang berbahagia, dan yang tidak kalah saya hormati, yang berbahagia Bapak Ibu wali murid yang bisa hadir bersilaturahim walaupun secara virtual di antara kita semua di rapat pertemuan dinas di siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini sama-sama kita akan membahas kegiatan selama setahun dalam menghantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti pembelajaran baik daring maupun nanti apabila sudah diperkenankan tatap muka. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kami bacakan acara rapat pertemuan wali murid di siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita buka rapat dinas pertemuan wali murid di siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, supaya menambah kehikmatan dan nasionalisme kita semua, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh Bapak Ibu wali murid dan yang berada di ruangan, kami persilahkan untuk berdiri.
terima kasih. Silahkan berdiri, silahkan duduk kembali. Maksud saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang berada di rumah maupun di tempat kerja, yang terima kasih sudah mengikuti kegiatan rapat siang hari ini walaupun secara virtual. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama langsung akan diberikan oleh Ibu Hajah Setiawati selaku Wakil Bidang Kurikulum dan sekaligus mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 9 yang kebetulan berhalangan hadir di siang hari ini. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Adi Adilansyah selaku Kepala SMK Muhammadiyah 9. Yang saya hormati Ibu Mistuha Yulianani, yang saya hormati Ibu Yani serta Bapak Ibu Wali kelas. Yang terakhir adalah yang saya hormati Bapak Ibu Wali murid kelas 12 SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat hidayah inayahnya. Pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan rapat walaupun kita bertemu secara virtual Bapak Ibu. Paling tidak sekolah bisa menyampaikan programnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan usul-usul atau saran kepada sekolah mengenai PJJ pembelajaran anak kita semuanya. Yang pertama Bapak Ibu perlu kami sampaikan, anak-anak itu mungkin perlu perhatian yang lebih pada waktu PJJ ya, walaupun dari pihak sekolah sudah melakukan berbagai macam cara, berbagai macam metode, karena memang selama 8 bulan di rumah itu memang anak-anak itu cukup jenuh Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, mohon kepada Bapak Ibu untuk memotivasi putra-putrinya menyelesaikan tugas kuantum yang belum tuntas bagi yang belum. Dari pihak sekolah, guru, wali kelas maupun guru BK itu sudah selalu koordinasi, bahkan sudah dipanggil atau home visit agar anak-anak kita tidak ada kendala di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita selama 1 tahun. Jadi anak-anak kita mulai belajar kelas 12 itu tanggal 13 Juli 2020 Bapak Ibu. Tadinya kami punya asumsi itu perkiraan kami itu sudah tuntas COVID, ternyata belum. Sehingga pada waktu masuk kelas 12 tahun ajaran baru ternyata tetap saja kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Upaya yang dilakukan sekolah agar anak tidak jenuh, agar pembelajaran berlangsung dengan lancar, yang pertama kita menggunakan aplikasi Google Classroom Bapak Ibu. Kemudian ada lagi aplikasi Quantum. Kemudian ada lagi Quizzes. Maksud kami Google Meet dan Zoom. Maksud kami biar anak-anak nggak bosen gitu. Tapi karena memang 8 bulan anak-anak nggak bertemu teman-temannya, juga ada rasa bosan, sehingga tidak bosan-bosannya dari pihak sekolah, baik guru, wali kelas maupun guru BK mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dengan tujuan semua anak-anak bisa berhasil, bisa lulus semuanya. Yang pertama perlu kami sampaikan yaitu tentang rencana kegiatan sekolah, kalender sekolah. Yang pertama anak-anak kita masuk tanggal 13 Juli Bapak Ibu ya. 13 Juli kita masuk, kemudian kemarin kita sudah selesai PTS, penilaian tengah semester. Setelah PTS, Bapak Ibu sudah menerima rapot tengah semester, itu sebagai gambaran daripada keberhasilan murid-murid, keberhasilan anak didik kita. Sehingga harapan sekolah, anak yang mau melanjutkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta favorit, atau mau bekerja.
ataupun alhamdulillah kalau bisa masuk PTN tanpa melalui tes. Jadi kemarin selama beberapa tahun kemarin sudah beberapa anak kita masuk tanpa tes Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 1 sampai tanggal 11 Desember, pada tanggal 1 sampai tanggal 11 Desember itu insya Allah akan dilakukan penilaian akhir semester. Untuk yang pertama, penilaian akhir semester dibagi menjadi 2. Yang pertama penilaian lokal, kemudian dilanjutkan dengan penilaian bersama. Untuk penilaian lokal, insya Allah kami akan laksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 4 Desember. Nanti akan kita bagi insya Allah untuk kartu pesertanya. Kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian bersama. Itu tanggal 7 sampai tanggal 11. Pada tanggal 10 dan 11 nanti anak-anak kita akan melaksanakan tryout yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi tryout pertama sudah selesai bulan kemarin, kemudian tryout yang kedua ini akan kita lakukan pada tanggal insya Allah 10 dan 11 Desember dengan harapan semakin siap anak-anak untuk menghadapi ujian nanti. Jadi tryout yang kita lakukan adalah tryout ujian sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian insya Allah nanti tanggal 21 Desember sampai tanggal 2 Januari itu libur semester ganjil. Tidak ada pembelajaran PJJ. Insya Allah masuk kembali tanggal 4. Kemudian tanggal 8 Januari kita akan melakukan pembagian rapot semester ganjil. Apabila tidak ada harapan kami COVID sudah selesai Bapak Ibu. Sehingga pada bulan Februari itu anak-anak sudah ujian sekolah praktek. Jadi Bapak Ibu untuk belajar tuh anak-anak tinggal bulan November, nanti Desember sudah ujian. Kemudian Januari belajar, kemudian Februari itu sudah disibukkan dengan ujian praktek. Ujian praktek kemudian dilanjutkan dengan ujian tertulis ya. Jadi pada bulan Februari itu kalau tidak ada halangan insya Allah 8 sampai 11 Februari itu mulai ujian praktek. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian Bapak Ibu, informasinya yang sementara kami terima tanggal 15 sampai 26 Maret itu nanti ada ujian sekolah. Jadi informasi yang saya terima sekarang saat ini, kalau dulu itu aja ujian nasional, sekarang ada asesmen nasional. Jadi kalau asesmen nasional itu kegiatannya ada 3, ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan. Jadi informasi yang kami terima itu berlaku untuk kelas 11 dan 12, tapi informasi yang terakhir berlaku untuk kelas 11 saja. Tetapi tetap kita sampaikan barangkali nanti di perkembangan selanjutnya itu ada perubahan dan sebagainya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan anak-anak kita Bapak Ibu itu insya Allah selesai pada akhir bulan Maret. Pada akhir bulan Maret sudah selesai semuanya. Jadi sebelum libur Ramadan Bapak Ibu ya sudah selesai semuanya. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk sama-sama kita memotivasi, memonitor anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa lulus semuanya, bisa berhasil semuanya. Bagi yang melanjutkan bisa melanjutkan sesuai perguruan tinggi yang diinginkan, bagi yang bekerja dapat diterima bekerja, kemudian bagi yang berwira swasta semoga juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk berwira swasta. Jadi ini adalah kegiatan selama 1 tahun Bapak Ibu untuk kelas 12. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Mestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, Bu Mistu. terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Ibu Haja Setiawati. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan dari Ibu Haja Setiawati yang telah menyampaikan informasi yang akan dilaksanakan putra-putri Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun. Nah, untuk itu Bapak Ibu marilah sama-sama kita mendampingi. Kalau saat ini masih belajar di rumah, jadi kita sama-sama menjalin silaturahim melalui WA, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas apabila ada kesulitan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh Ibu Haja Setiawati bahwasanya kegiatan putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti akan berakhir di bulan Maret. Akan tetapi bukan berarti kegiatan sudah selesai. Ada beberapa kegiatan karena kita SMK masih ada yang namanya uji kompetensi atau uji sertifikasi LSP, di mana di dalam perencanaan kalender pendidikan nanti akan dilaksanakan di bulan April. Ya, jadi kalau tidak berubah nanti akan dilaksanakan di bulan April. Mudah-mudahan sekolah segera dibuka sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran secara praktek langsung, tidak secara daring lagi. Kemarin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Setiawati bahwasanya putra-putri kita ada yang setelah lulus itu bekerja, kuliah, dan berwira swasta. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Zulfa selaku guru BK sudah mengambil polling, sudah mengambil pemilihan peminatan bahwasanya ada sekitar 54,7% menginginkan kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian 40,9% ingin bekerja, dan yang 4,4% sisanya ingin berwirausaha atau berwira swasta. Untuk itu, kami pihak sekolah tidak kurang-kurangnya memberikan bantuan, baik itu yang ingin kuliah, yang ingin bekerja, maupun yang berwirausaha atau berwira swasta. Nah, saya selaku humas di SMK Muhammadiyah 9 ini memiliki BKK atau Bursa Kerja Khusus, di mana insya Allah nanti bulan Desember kita akan membekali putra-putri Bapak Ibu sekalian di dalam langkah-langkah memasuki dunia kerja. Walaupun nanti masih daring, kami tetap akan melaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kemudian yang ingin kuliah, kami tetap membantu. Nanti kita lihat nilai dari putra-putri Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti kita panggil, kita berikan semangat supaya meningkatkan nilainya, mengingat sudah di kelas 3. Nah, untuk kuliah ini kita biasa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Biasanya apabila tidak pandemi, bulan Desember biasanya kita mengajak putra-putri Bapak Ibu semuanya mengenalkan ke kampus-kampus. Tapi akan tetapi pandemi kita tidak bisa melaksanakannya. Insya Allah nanti kita akan laksanakan secara daring. Kita laksanakan di bulan Desember saat putra-putri Bapak Ibu sekalian tidak ada kegiatan belajar mengajar atau sedang libur. Kemudian untuk kuliah, apabila ingin mengikuti SNPTN, nanti kami dari sekolah juga akan memfasilitasi, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Ibu Zulfa selaku guru BK-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan rapat di siang hari ini.
Sambutan yang kedua akan diberikan oleh Ibu Hajah Supriyani selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 9 Jakarta, Bapak Adi Ardiansah Eskom. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Ibu Hajah Setiawati Sriwindarti. Yang kami hormati Wakil Humas Ibu Mistu Julianani SE. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Kelas 12 Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Multimedia, serta Bapak dan Ibu Wali Murid yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui virtual, kita bisa silaturahim bersama-sama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, sampai nanti kita diberikan segala kemudahan. Amin. Adapun saya sebagai orang yang ada di sini yang terkait dengan anak-anak, yaitu bagian kesiswaan, akan menyampaikan pekerjaan saya. Yang pertama adalah masalah tata tertib. Tata tertib apabila saat ini, maka yang saya tekankan adalah pertama, siswa itu diwajibkan untuk mengambil absensi itu dimulai dari jam 06.30 sampai 09.30. Nah, kelas 12 ini banyak sekali yang mengisi daftar hadir di atas jam 12. Karena laporan kami adalah jam 10, maka itu sudah dinyatakan di ALPA. Berikutnya, apabila dalam tata tertib ini masih banyak peserta didik atau siswa kelas 12 yang masih belum bisa mengerjakan tugas di quantum learning dari pertama sampai kelima, itu tidak bisa membuka untuk materi berikutnya yang 6, 7 sampai selanjutnya. Kalau ada yang tertinggal 1, maka belum bisa ikut seluruhnya. Selanjutnya, jika ada yang belum ikut sama sekali, tapi alhamdulillah ada, tapi baru sampai materi 3 itu di kelas 12 ada. Itu mohon dari orang tua selalu mengingatkan. Karena biasanya anak-anak yang sudah dewasa itu banyak sekali alasannya, Pak, Bu. Jadi ditanya, kamu sudah mengerjakan apa belum? Udah. Tetapi ternyata dari wali kelas itu masih negor. Oh iya kok ini. Nah, kebetulan hari ini kami kedatangan peserta didik kelas 12 itu ada sekitar 15 sampai 20 orang itu ada di lab. Dan hari ini kami meminta untuk menuntaskan masalah rata-rata anak laki-laki ya Pak, Bu, mohon maaf. Nah, di situ. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang kira-kira ada masalah karena tanggal 1 Desember nanti kita akan melaksanakan PAS. Mohon kalau ada yang belum selesai silahkan datang ke sekolah. Selanjutnya kalau nanti sudah dimulai sekolah secara normal, maka yang kami ingatkan adalah seragam. Kami dari sekolah tahu bahwa pakaian itu rata-rata tidak muat karena anak rata-rata tambah gemuk, tambah putih, tambah cakep. Satu lagi, tambah yang cowok rambutnya gondrong. Nanti mohon diingatkan kalau sudah masuk, nah itu diingatkan untuk jadi yang rapi. Kemudian jam masuk seperti biasa jam 0.30 kita sudah ada di hall untuk melakukan tadarus, kemudian sholat duha, baru dilanjutkan dengan belajar. Nah, untuk kesiswaan ada rencana seperti tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Yang tidak kalah penting dari acara ini adalah pelepasan siswa kelas 12. Nah, kita sampaikan ada 3 alternatif
mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sekalipun tidak bisa dilaksanakan seperti tahun yang lalu, itu urusan Allah, kita tinggal mengikuti aja. Yang pertama, apabila ada kesempatan nanti acara akan dilaksanakan di gedung. Untuk biayanya kita nanti menyusul. Yang kedua, di luar kota yang tidak jauh, mungkin sekitar Bandung. Yang ketiga adalah yang agak jauh, tapi masih 6 jam ditempuh cukup, yaitu antara Jogja dan Semarang. Untuk itu biaya juga kami belum bisa menentukan, karena semua itu tergantung keputusan dari pemerintah. Hanya itu aja yang kami sampaikan dari kesiswaan. Terima kasih kerjasamanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, limpahan rezeki yang barokah, dan kita semuanya bisa melaksanakan semua tugas dengan baik dan sukses. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haja Supriyani yang telah memaparkan, menyampaikan secara gamblang kegiatan khususnya siswa kelas 12 di dalam mengakhiri pembelajaran selama di SMK Muhammadiyah 9. Mudah-mudahan semua anak-anak kita bisa lulus walaupun melampaui pembelajaran di tengah COVID, di tengah-tengah bencana yang sedang melanda dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan meminta Ibu Zulfa selaku guru BK yang tadi sudah saya sebutkan untuk memaparkan tata cara atau langkah-langkah apa saja untuk mengikuti SNPTN. Ya, karena ini dari 54,7% menginginkan untuk berkuliah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Ibu Zulfa untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan mengikuti SNPTN. Nanti dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adi Adiansa selaku Kepala SMK Muhammadiyah 9. Yang kami hormati para Wakil Kepala Sekolah, Bu Setiawati selaku Wakil Kurikulum, Ibu Mistu Zulianani selaku Wakil Humas, dan Ibu Dukanda Supriyani selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati pula para wali kelas serta Ibu dan Bapak sekalian selaku wali murid. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit informasi berkenaan dengan peminatan siswa. Ya. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Oke. Dari data yang sudah kita berikan kepada siswa terkhususnya kelas 3 tentang pemilihan karir, dari asesmen itu didapatkan bahwa 54,7% siswa menyatakan ingin kuliah. Lalu 40,9% siswa ingin bekerja dan 4,4% siswa ingin berwira swasta. Oke. Kita fokuskan kepada kuliah dan bekerja. Ya. Dari data yang didapatkan, maka presentasi yang terbesar adalah siswa ingin kuliah, maaf untuk kuliah.
Untuk bekerja, diganti dulu. Di slide-nya diganti. Ya. Ya. Yang kedua ada. Ya. Untuk bekerja beberapa perusahaan tempat anak-anak bisa nanti masuk yang sudah bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 9, khususnya kita yang menanganinya di Bursa Kerja Khusus SMK Muhammadiyah 9. Diganti Bu yang slide berikutnya, bukan satu lagi. Next ya. Next. Ya itu udah. Ya ini. Ya, untuk bekerja biasanya dengan bursa khusus SMK Muhammadiyah 9 kita bekerjasama dengan PT Indomarko, PT Paros dan Mitra Langgeng. Lalu untuk siswa yang ingin memasuki perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Untuk perguruan tinggi swasta yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita, diantaranya ada Universitas Budi Luhur, Universitas Mercu Buana, STT Telkom, UHAMKA, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk jalur masuk ke perguruan tinggi, di sini kita bagi menjadi 2. Perguruan tinggi negeri yang bersifat umum dan perguruan tinggi yang bersifat keagamaan. Ya. Untuk perguruan tinggi bersifat keagamaan kita bisa melalui jalur SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Apakah itu? Silakan Bu. Slide selanjutnya. Ya. Oke. Selain siswa kita arahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang bersifat umum, kita juga mengarahkan siswa untuk mengikuti seleksi PTN keagamaan melalui jalur SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Untuk jalur SPAN PTKIN ini merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, STAN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk jalur SPAN PTKIN ini kita menggunakan jalur prestasi. Jadi dengan menginput nilai rapot siswa ditambah juga dengan prestasi-prestasi yang sudah dimiliki. Contoh, anak kita pernah mengikuti lomba desain, misal tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten itu yang lebih dihargai. Kabupaten itu contoh setingkat Jakarta Selatan gitu ya. Nilai anak kita input, lalu ditambah kita dengan memasukkan portofolio atau sertifikat anak yang berkaitan dengan prestasi. Jadi anak ini kita ikutkan untuk masuk ke dalam SPAN PTKIN. Untuk SPAN PTKIN, siapa saja bisa ikut di sini. Ya, di sini tidak ada pemeringkatan, siapapun diperbolehkan untuk ikut di sini. Ini jalurnya jalur rapot atau jalur prestasi. Lalu yang berikutnya yaitu UMPTKIN, ya, ujian masuk perguruan tinggi ya keagamaan di Indonesia. Slide-nya Bu. Ya. 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 UMPTKIN sama dengan SPAN PTKIN yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa memilih perguruan tinggi UIN, STAIN, atau IAIN mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita pilih di Sumatera, kita bisa pilih di Jawa, atau kita yang di Kalimantan, kita bisa memilih di sana. Yang membedakan antara SPAN PTKIN dan UM PTKIN adalah
SPAN PTKIN seperti yang tadi saya sampaikan, SPAN PTKIN menggunakan nilai rapot dan prestasi akademik. Sedangkan jalur UMPTKIN ini merupakan ujian tulis atau tes tulis dengan mengerjakan soal UMPTKIN. Ya. Untuk soal UMPTKIN sendiri terbagi menjadi 3 kelompok ujian yang nanti bergantung kepada jurusan UMPTKIN yang dipilih anak tersebut. Apakah ujiannya itu termasuk kelompok ujian IPS, kelompok ujian IPA, dan kelompok ujian IPC. Contoh misal, saya mau mengambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa melalui ujian IPS atau melalui ujian IPC atau campuran. Dan SMK juga bisa mengikuti itu. Nah, inilah yang membedakan antara seleksi masuk SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Seluruh siswa boleh mengikuti tes ini. Ya, kita bersaing bersama-sama antar teman di dalam sekolah kita, antar sekolah di Jakarta, antar sekolah di Indonesia gitu ya, Bu. Selanjutnya jalur masuk PTN. Nah, ini kalau tadi keagamaan, ini yang agak bersifat umum. Jalur masuk PTN yang pertama yaitu SNMPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua SBMPTN. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga SM, yaitu Seleksi Mandiri. Ya. Ketiga ini saya kupas terlebih dahulu. Ketiga ini mempunyai kuota masing-masing. Ya. Untuk SNPTN itu 20%, SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri maksimum 30%. Ya. Jadi lebih banyak di SBMPTN, diambil mahasiswanya itu sekitar 40% dari yang ikut ya, dari kuota-kuota yang yang tersedia di masing-masing perguruan tinggi negeri. Selanjutnya Bu. Sebentar, satu lagi. Yang keempat, selain SNPTN, SBM, dan seleksi mandiri, ada penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri melalui PMDKPN. Yang kelima yaitu ujian masuk perguruan tinggi negeri kedinasan. Next. Kita bahas yang pertama yaitu SNMPTN. SNMPTN hampir mirip-mirip dengan SPAN PTKIN. Dalam seleksi ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai rapot dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Jadi kalau memang anak kita itu nilai rapotnya mendukung, lalu ada prestasi-prestasinya yang bagus lah, silakan mencoba untuk mengikuti seleksi SNPTN ini. Peserta yang masuk dalam pemeringkatan yang dapat mendaftar SNPTN 2020. Nah, inilah yang membedakan SNPTN dengan SPAN PTKIN. Di SPAN PTKIN itu seluruh siswa siapapun boleh ikut masuk. Tetapi ketika di SNPTN, seluruh siswa kelas 3 memvalidasi nilai rapot mereka di LTMPT, nanti di LTMPT, dan setelah itu hanya 40% saja yang berhak melanjutkan pendaftaran berikutnya. Gitu. Jadi kalau sekolah kita itu ada 151 siswa di kelas 3, maka cuma 40% siswa saja yang nantinya boleh atau lulus seleksi yang diambil setelah dilakukan pemeringkatan untuk mendaftar SNMPTN tersebut. Ya. Jadi 40% siswa terbaik di masing-masing jurusannya. Kalau siswa kelas 3 akuntansi itu ada sekitar 34, maka 40% dari 34 itu sekitar 12 atau 13 siswa yang bisa melanjutkan. Gitu.
Tapi semua siswa harus melakukan validasi agar kita tidak kekurangan kuota. Dalam artian bahwa jumlah persentasi nanti siswa yang akan ikut itu tidak berkurang. Jangan sampai ada siswa dari 151 itu yang tidak melakukan validasi. Nah, ini akan merugikan kita, maka kuota kita akan hilang gitu kan. Kan sayang kalau kita ada satu anak yang tidak melakukan validasi, maka kita kuota kita menjadi berkurang. Ini sangat sayang, sangat disayangkan sekali. Ya. Apa yang menjadi fokus dari nilai SNMPTN? Di SMK, nilai yang diambil itu adalah nilai rata-rata dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahliannya atau teori kejuruannya. Ini yang kita rata-ratakan dari semester 1 sampai nanti di semester 5. Anak ini berada dalam ranking 40% yang keberapa gitu, terus peningkatan nilainya seperti apa gitu ya. Selain nilai tersebut, siswa juga diperkenankan menambah kriteria lain seperti prestasi akademik siswa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan anak ini aktif di kegiatan organisasi, silakan masukkan sertifikat keikutsertaan dia dalam organisasi apa, bisa di sekolah, di lingkungan gitu ya. Atau misalkan dia mengikuti perlombaan-perlombaan baik di sekolah atau di luar, sertifikatnya nanti bisa di-upload di LTMPT tersebut. Next, Bu Dewi. Jalur berikutnya yaitu SBMPTN. Ya. Penerimaan jalur ini melalui tes yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Ya, hampir sama dengan tadi UMPTKIN ya. Kalau SNMPTN hanya mengambil nilai rapot saja dan prestasi siswa, tapi di SBMPTN anak ini harus tes dulu. Ya, tes itu nanti membuahkan nilai yang dinamakan dengan nilai UTBK. Ya, di mana kita bisa mengikuti tes UTBK ada kurang lebih 74 titik yang menjadi tempat pelaksanaan tes UTBK yang tentu saja dalam jalur SBMPTN ini untuk mengikuti tes tersebut dikenakan biaya tergantung kepada tes atau jurusan yang kita ambil, yaitu apakah mengambil saintek, soshum, dan campuran. Ya. Range untuk biaya di tahun-tahun lalu ini sekitar 20.000 untuk saintek dan soshum, dan untuk campuran sekitar 300.000 ya. Lalu materi yang diujikan oleh LTMPT dalam tes UTBK biasanya tes bakat skolastik dan tes kemampuan akademik siswa gitu ya. Tapi untuk tahun 2019 kemarin karena mengingat masa pandemik untuk mengikuti UTBK ini kan diikuti oleh sekolah lanjutan tingkat atas. Di situ ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK gitu. Dan biasanya untuk tes itu materi-materi itu adalah materi pelajaran SMA. Ada sosiologi, atau ekonomi dan yang lainnya. Namun tahun 2019 kemarin ada sedikit perubahan bahwa lebih disederhanakan untuk tes SBMPTN ini. Jadi materi-materi itu bersifat umum, cuma bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggrisnya saja, serta tes kemampuan akademiknya. Jadi tidak SMK tidak terlalu berat lah kalau mau mengikuti untuk SBM ini. Mudah-mudahan tahun 2020 ini tes UTBK juga aturannya sama dengan tahun 2019 kemarin yang disederhanakan gitu ya. Namun untuk itu Bapak dan Ibu, next. Jika nanti siswa sudah memilih
dia itu sudah termasuk 40% dan dia sudah berhak untuk melanjutkan pendaftaran, memilih perguruan tinggi dengan 2 perguruan tinggi baik di dalam kota ataupun di luar kota dengan 2 jurusan pula. Nah, untuk pemilihan jurusan ini kami mohonkan dengan sangat untuk dikomunikasikan dengan orang tua. Karena biasanya anak maunya di luar kota, orang tua maunya di dalam kota. Anak maunya jurusan ini, orang tua maunya jurusan ini. Akhirnya tidak tercapai kesepakatan, tidak dikomunikasikan bersama. Hal inilah yang sering menyebabkan bahwa ketika seorang siswa itu sudah memilih bahwa dia memilih, contoh misalkan di Universitas Negeri Padang, dia ambil ilmu komunikasi di sana. Karena memang nilai dia itu masuk dalam kriteria di Universitas Negeri Padang jurusan komunikasi. Dia sudah diterima di sana. Tetapi setelah mau melakukan pendaftaran ulang, anak ini maju mundur. Kenapa? Karena tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Nah, maka itu sebelum nanti anak memilih jurusan yang pasti, memilih perguruan tinggi yang pasti, maka kami mohon orang tua untuk berkomunikasi dengan siswa. Karena ketika nanti siswa sudah diterima di satu perguruan tinggi negeri, lalu anak ini tidak mendaftar ulang di sana. Nah, ini maka akan merugikan lembaga sekolah. Dalam artian bahwa lembaga kita SMK Muhammadiyah 9 tahun depan jika ada anak kita yang memilih perguruan tinggi tersebut dan ternyata tahun kemarin tidak diambil sama anak kita, maka sekolah kita di blacklist, tidak bisa masuk. Ini kan sangat merugikan. Ya, maka itu komunikasikan biar pasti di manakah jurusan yang akan dipilih dan gimana juga perguruan tinggi yang dipilih. Dan perlu ditegaskan bahwa siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Karena ini kan satu sistem. Ketika dia sudah dinyatakan diterima di SNPTN, jalur prestasi, jalur rapot saja, anak ini misalkan ragu. Saya nggak mau deh, orang tua nggak setuju. Udah ikut aja nanti yang SBMPTN. Gitu kan. Wah, ini tidak bisa. Walaupun nanti dia lulus di SBMPTN, dia akan mental dengan sendirinya karena dia menolak di SNPTN. Untuk itu maka sebelum memilih perguruan tinggi yang tepat, jurusan yang tepat, maka dikomunikasikan dengan orang tua dulu dan kemauan anak. Lalu kami dari pihak sekolah, wali kelas dan guru BK akan membantu mengarahkan. Kira-kira dengan nilai anak misal rata-rata 87, kamu tuh bisa masuk ke perguruan tinggi ini loh nak. Jurusannya ini. Dengan nilai kamu yang rata-rata segini, 85 misalkan, kamu bisa masuk perguruan tingginya yang ini, jurusan yang ini. Nah, dengan arahan dari pihak sekolah, terkhusus wali kelas dan guru BK-nya, nanti anak itu akan berkonsultasi dengan orang tua agar memilih jurusan yang tepat yang memang benar-benar dia minati gitu ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya yaitu seleksi mandiri. Ya. Ini saya singkat saja. Untuk seleksi mandiri ini hanya beberapa, mungkin tidak semua perguruan tinggi, hanya beberapa perguruan tinggi saja yang melakukan seleksi mandiri. Dengan cara apa? Kita selaku calon mahasiswa baru datang ke kampus tersebut yang kita kehendaki, lalu kita daftar di sana dengan membayar biaya pendaftaran, lalu kita melakukan tes di sana. Ini namanya dengan seleksi mandiri. Next Bu. Yang berikutnya yaitu masuk perguruan tinggi melalui penelusuran minat bakat dan kemampuan Politeknik Negeri, PMDKPN. Salah satu Politeknik Negeri yang ada di Jakarta itu adalah Politeknik Negeri Jakarta yang berada di di dalam kampus Universitas Indonesia. Prosesnya pun sama. Ini masuk ke Politeknik Negeri dengan jalur rapot dan juga jalur prestasi.
Siapa saja yang ingin ikut mendaftar di sana gitu. Dan perlu kita informasikan bahwa untuk PMDKPN atau Politeknik Negeri ini lebih masuk ke SMK karena memang ini penerapan. Contoh di SMK dia jurusan multimedia, maka dia mau ngambil yang multimedia ada di Politeknik Negeri. SMK jurusan misalkan migas gitu, dia mau ngambil keahliannya lagi bisa masuk di PMDKPN ini. Dan agak disayangkan anak-anak kurang berminat di sini. Mengapa? Karena di PMDKPN ini jurusan-jurusan yang dibuka kesempatannya itu hanya D1, D2, dan D3. Biasanya anak-anak itu berpikiran, ngapain gak sampai S1 cuma D3, D1, D2 sayang-sayang gitu kan. Namun sebenarnya peluang yang terbesar adalah di sini, di Politeknik ini. Karena ini berkelanjutan dengan SMK. Jadi berkelanjutan. Dan ketika pun nanti lulus, anak sudah memiliki kemampuan, kemahiran untuk bisa langsung diterapkan di dunia kerja gitu. Apalagi ada beberapa Politeknik Negeri yang memang menyalurkan anaknya langsung bekerja gitu ya. Ini benar-benar penerapan, ini kesempatan besar bagi anak-anak kita, walaupun di Politeknik Negeri ini tidak meluluskan, tidak banyak yang meluluskan S1, cuma D1, D2, D3, tapi ini memang kesempatan besar. Kalau kita mau mencari peluang tempat kerja yang bagus, ini bisa kita masukkan di sini. Next, Bu. Iya. Oke. Beberapa Politeknik Negeri nanti Bapak dan Ibu bisa cari ya, googling. Di sini saya menampilkan hanya beberapa, ada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Semarang, sampai Politeknik Negeri Padang. Ya, nanti bisa dilihat nama-nama Politeknik Negeri dan dia spesialisasi membuka keahliannya apa. Karena masing-masing Politeknik Negeri itu berbeda-beda keahliannya. Oke, next Bu. Nah, selanjutnya ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Ya. Seleksi ini merupakan jalur masuk ke lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemerintah. Contoh misalkan Sekolah Tinggi Multimedia Training Center yang berada di bawah Kemenkominfo. Ya. Perguruan tinggi kedinasan yang berafiliasi dengan lembaga pemerintahan. Contoh di sini Kemenkominfo membuka Sekolah Tinggi Multimedia yang ada di Jogja gitu. Kita bisa masuk ke sini. Untuk masuk perguruan tinggi kedinasan pun contoh seperti STAN termasuk perguruan tinggi kedinasan di mana nanti mahasiswanya yang belajar di sana dan memiliki nilai bagus gitu ya, berkompeten, ada kemungkinan untuk disalurkan. Ya. Namun seleksi masuk ke perguruan tinggi kedinasan ini lebih banyak tahapannya karena beberapa di antaranya itu dengan tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, kemampuan bidang psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan. Bahkan beberapa sekolah semi militer, contoh seperti IPDN, juga mengadakan tes kesamaptaan untuk melihat kebugaran fisiknya gitu ya. Oke, next Bu. Ya. Ini saya paparkan, saya tampilkan beberapa perguruan tinggi kedinasan yang nanti bisa Bapak dan Ibu cari informasinya, diantaranya yaitu IPDN tadi, Akamigas dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, sampai 15 STKS Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial gitu ya. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu.
saya selaku BK mengharapkan kita saling bekerja sama, saling komunikasi yang aktif agar anak-anak kita itu lulus dengan nilai maksimal, yang memiliki cita-cita mau kerja, mau kuliah, bisa kita sokong, kita berikan arahan agar mereka juga mencapai apa yang mereka inginkan. Oke. Ini kami tampilkan nama-nama anak kita yang sudah masuk perguruan tinggi negeri, yaitu diantaranya ada yang masuk ke Universitas Negeri Jakarta, ada yang di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Malang, yang tadi seperti saya bilang ya Ibu, dengan komunikasi dengan orang tua, anak ini memilih perguruan tinggi di luar Jakarta. Bahkan ada yang memilih di Universitas Sunojoyo di Madura. Lalu untuk jalur SEPAN PTKIN dan PTKIN, ada anak kita yang masuk di Universitas Raden Intan Bandar Lampung, dan juga ada anak kita yang berada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lalu perguruan tingginya Universitas Negeri Semarang, lalu Universitas Singa Perbangsa yang berada di Karawang. Jadi memang pemilihan perguruan tinggi ini kita arahkan sesuai dengan nilai mereka. Rata-rata nilai mereka berapa, lalu kira-kira range dengan nilai rata-rata mereka seperti itu, mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang mana, jurusannya juga apa, plus dibekali dengan sertifikat atau prestasi-prestasi yang mereka punya. Sebelumnya kita lihat dulu prestasi anak ini apa, nanti kita lihat kira-kira prestasi mana yang bisa di-upload, karena hanya 2 sertifikat atau prestasi yang bisa di-upload ketika melakukan pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi negeri ini. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita semuanya sukses, yang mau bekerja, yang mau kuliah, juga mau usaha. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Mistu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Zulfa yang telah memaparkan banyak sekali, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah semakin jelas atau semakin bingung Bu, karena banyak tadi pemaparannya ya Bapak Ibu ya. Ya baik, apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan, atau sambil tadi kan sudah dipaparkan mulai dari pembelajaran atau kegiatan selama 1 tahun, kemudian proses pembelajarannya bagaimana, kemudian setelah nanti putra-putri kita mau lulus hendak kemana, sudah dipaparkan semua. Sekarang giliran silakan Bapak Ibu, kalau ada unek-unek yang masih belum jelas, yang mau akan ditanyakan, bisa langsung ditulis, diketik melalui chat. Kalau tidak, silahkan langsung juga bisa melalui WA, dikirimkan lewat wali kelas, supaya nanti kita bisa langsung tanggapi, kita jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini hadir juga Bapak Ibu wali kelas yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian, walaupun dari jauh, dari rumah masing-masing, akan tetapi tidak mengurangi rasa ingin bersua, walaupun secara virtual, bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian di dalam sama-sama mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun ini di SMK Muhammadiyah 9. Perlu saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian di kelas. Salah dari pimpinan enggak apa-apa? Iya, dari atas aja. Dari atas, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk kelas 12 multimedia 1 itu didampingi oleh Ibu Eka. Ya, nanti gambarnya ditayangkan di slide, nanti juga akan memperkenalkan diri. Ya. Dari depan Pak. Dari Pak Kepala Sekolah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, slide-nya sedang di setting.
Ya, kemudian untuk 11 multimedia 2 itu Ibu Siti Murni. Untuk kelas 12 administrasi perkantoran atau OTKP 1 Ibu Nurul Amelia. Depan. Kemudian untuk kelas 12 OTKP 2 Bapak Purwanto. Dan kelas 12 akuntansi atau akuntansi keuangan lembaga Ibu Novita. Kepala sekolah. Ya. Di depan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini masih Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Adi Ardiansah. Kemudian untuk yang mendampingi beliau, wakilnya Ibu Hajah Setiawati Sriwindarti sebagai wakil bidang kurikulum, dan untuk wakil bidang kesiswaan masih dengan Ibu Supriyani, dan untuk bagian humas dengan saya sendiri Ibu Mistu, dan yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian di dalam pengelolaan kejuruan ada Bapak Purwanto untuk Kaprok OTKP, kemudian Ibu Amelia untuk Kaprok Multimedia, dan Ibu Novita untuk Kaprok Akuntansi Keuangan Lembaga. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu pertanyaan yang ditulis baik melalui chat ataupun melalui WA, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu wali kelas yang telah hadir di tengah-tengah kita, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri karena sudah hampir 6 bulan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum bertemu seperti apa beliau. Kami persilahkan untuk yang pertama yaitu Bapak Purwanto kelas 12 Administrasi Perkantoran atau OTKP 2. Kami persilakan Bapak Purwanto. Mistu Julianani yang baru Ya, saja. kami persilakan Pak Purwanto memperkenalkan diri. Mohon Perkenalkan diri. Ya. Saya Purwanto, wali kelas 3 OTP 2. Jadi OTP kalau dulu administrasi Bu ya, OTKP sekarang. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah bisa bertatap muka. Sudah hampir 5 bulan saya selaku wali kelas belum bertemu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya di kelas 3 OTP 2. Jadi saya belum paham persis, bapaknya ini, bapaknya itu, belum paham. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu semuanya yang selalu mendampingi terutama pada saat jam-jam PJJ. Jadi insya Allah setiap hari jam 6, jam 5.30 saya sudah membuka absen. Jadi tolong putra-putri Bapak Ibu yang masih tidur, jam 5.30 sudah saya buatkan absensi. Jangan sampai sudah absen tidur, ya Bu ya. Jangan sampai terjadi sudah absen tidur. Kemudian pembelajaran itu mulai dari jam 7, sebelum jam 7 itu ada tadarus, tapi sampai sekarang putra-putri Ibu belum podo ngirim fotonya pada waktu tadarus. Sudah saya ingatkan melalui WA. Kemudian jam 7 sampai jam 11.30, ada yang sampai jam 11, itu melaksanakan pembelajaran. Jadi kami mengharap kepada Bapak dan Ibu semuanya,
mohon kerjasamanya putra-putri Bapak Ibu. Karena kelas 3 itu nggak terasa. Tahu-tahu sudah 5 bulan. Nah, bulan ini sudah tanggal 19. 26 sudah ditutup quantum learning-nya. Jadi mohon bagi putra-putri Bapak Ibu yang quantum learning-nya dari quantum 1 sampai sekarang ada yang 16, 17, ada yang 15, 12, mohon dicek Bapak Ibu ya putra-putrinya. Karena kalau mengerjakan kuantum itu nggak bisa dibohongi, karena saya pernah manggil putra-putri Bapak Ibu ke sekolah, bapaknya saya lihatkan seperti apa sih kuantum itu. Jadi bapaknya sudah paham. Ya semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan insya Allah rezekinya walaupun pandemi sama, saya juga mengalami di rumah. Karena saya ke sekolah juga kalau ada rapat ke sekolah nggak di rumah. Jadi saya setiap hari mantau. Setelah sholat subuh saya selalu ya memantau dari pagi sampai siang. Nah kalau ada TO Bu ya, dari pagi sampai sore itu mengingatkan hanya lewat WA. Kadang kalau ditelepon nggak diangkat karena tahu yang nelpon wali kelasnya. Jadi mohon kerjasamanya yang untuk berkaitan dengan putra-putri Bapak Ibu kelas 3 yang waktunya tinggal sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah membuka ya, semoga pandemi cepat selesai. Insya Allah Januari awal kita bisa bertemu kembali, bertatap muka dengan putra-putri Bapak Ibu sehingga bisa mengarahkan lebih detail. Ya Bu ya. Nah, kaitannya dengan kartu peserta, jadi kami mohon juga kerjasama dengan Bapak dan Ibu. Ya Bu ya, kalau saya ngirim gampang, tapi harus ada rekomendasi apabila ada Bapak putra-putrinya yang belum menyelesaikan administrasi. Jadi kerjasama mohon bantuannya Bapak Ibu ya. Semoga putra-putri Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan Bapak Ibu rezekinya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Purwanto. Bapak Ibu sekalian, khususnya kelas 12 OTKP 2, monggo dipersilahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam rangka membimbing putra-putrinya, silahkan langsung saja bekerja sama dengan Bapak Purwanto. Kemudian untuk kelas 12 OTKP 1 kami persilahkan Ibu Nurul, kebetulan beliau kru di sini, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir walaupun dibatasi oleh media seperti ini, namun tidak mengurangi silaturahmi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, biasa dipanggil Bu Nurul. Saya mengampu mata pelajaran korespondensi di kelas 10 dan teknologi perkantoran di kelas 10 dan juga PKK di kelas 12. Saya wali kelas 12 OTKP 1. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12 OTP 1 karena sudah membantu saya dalam meningkatkan pembelajaran walaupun BDR ya Bapak Ibu. Sudah membangunkan anak-anaknya setiap pagi, mengingatkan dan selalu memotivasi anak-anaknya di rumah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12 OTP 1. Harapan saya semoga Bapak dan Ibu serta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki dan nikmat yang banyak oleh Allah, dan pandemi ini segera berakhir.
agar kita dapat melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul, Bapak Ibu sekalian, beliau mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian, khususnya kelas 12 OTKP 1. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk wali kelas yang ketiga yaitu wali kelas 12 Multimedia 1, beliau juga telah bergabung bersama kita. Ibu Eka Rizdianti, walaupun jauh berjauhan, monggo persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Mistu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Eka Rizdianti, wali kelas dari kelas 3 MM1. Untuk Bapak Ibu yang wali murid dari 3MM2 maupun 3AK mungkin sudah kenal dengan saya. Kemudian untuk wali murid kelas-kelas yang lain, salam kenal dari saya ya. Selama pembelajaran online ini memang banyak kendala yang kita rasakan. Dari sisi saya, kami sebagai guru, kemudian dari sisi anak-anak kami juga bisa memahami bagaimana kesulitan mereka untuk menangkap pelajaran. Ditambah lagi dengan keadaan yang mereka merasa santai, sehingga tujuan pembelajaran agak susah untuk dicapai. Nah, untuk itu saya mengharapkan partisipasi dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian supaya anak-anak kita bisa lebih semangat, lebih mudah. Jadi kita sama-sama membantu, sama-sama mengingatkan setiap hari supaya mereka mengerjakan tugas-tugasnya dan bisa absen tepat pada waktunya. Sekian perkenalan dari saya. Semoga kita bisa menjalani pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eka. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, khususnya kelas 12 Multimedia 1. Silahkan berkonsultasi, berkoordinasi dengan Ibu Eka untuk sama-sama mendampingi putra-putrinya. Ya, untuk kelas 12 Multimedia 2 dengan Ibu Siti Murni. Silahkan Bu Siti Murni untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Murni. Saya sebagai wali kelas 3 Multimedia 2. Salam kenal juga untuk semuanya, Bapak Ibu wali murid, AK, AP maupun Multimedia 1. Dan terima kasih atas kesempatan ini yang kita bisa tatap muka walaupun dengan jarak yang jauh sekali, tapi alhamdulillah kita bisa masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Untuk kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu yang di rumah yang selama ini Bapak Ibu yang bisa memantau lebih putra-putrinya untuk pembelajaran PJJ ini. Ya, mudah-mudahan pandemik ini telah selesai, kita bisa bertatap muka dan bisa memberikan materi-materi kepada putra-putrinya dengan baik, karena sekarang putra-putri kita sudah kelas 3, sudah banyak mau ujian-ujian, mudah-mudahan putra-putri dan keluarganya diberikan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, selalu diingatkan pada putra-putrinya setiap harinya, jangan lupa absennya, jangan lupa melakukan quantum learning-nya supaya nilai-nilai putra-putri kita semuanya bisa lebih bagus lagi.
karena selama pembelajaran ini nilai yang diambil adalah dari quantum learning, bukan dari tugas-tugas dimanapun, karena tidak ada tugas-tugas, karena kita tidak bisa bertatap muka. Mudah-mudahan cepat selesai, kita bisa bertatap muka supaya pembelajaran anak-anak lebih baik lagi. Demikianlah silaturahmi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti Murni yang telah memperkenalkan diri, khususnya beliau mendampingi kelas 12 Multimedia 2. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang terakhir yaitu kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga telah hadir juga bersama kita Ibu Novita. Kami persilahkan Ibu Novita juga sudah hadir tadi. Masih on tidak? Bu Novita? Hadir. Bisa. Mohon maaf Bu Novita. Ya. Ya. Silakan Bu Novita untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih pada Bu Misu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya adalah wali kelas dari 13 akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali murid yang selama ini dengan sabar telah mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran PJJ. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan mengenai kelas 3 akuntansi. Untuk kelas 3 akuntansi, jumlah peserta didik atau jumlah siswa adalah 34 siswa dengan 8 orang siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Untuk kehadiran Bapak Ibu, pada awalnya saya melakukan absensi itu dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Tapi kenyataannya setelah saya melakukan absensi dari jam 6.30 sampai dengan batas waktu jam 8, itu awalnya anak absen ya. Kemudian anak tidur lagi sehingga itu banyak guru yang melapor, Bu kok ini nggak sampai jam segini nggak aktif, kenapa nggak aktif? Ternyata anak itu setelah absen dia tidur lagi, itu dia permasalahannya. Kemudian saya rubah, jadi absensi anak itu saya rubah dari jam 7 sampai jam 8. Alhamdulillah Bapak Ibu ada perubahan, tapi tidak murni 100% gitu. Sedikit-sedikit anak itu sudah mulai berubah, udah mulai bertanggung jawab, dia mulai absen. Jadi adalah dalam 1 minggu tuh 2 anak yang telat absen ya. Nah, dan pas saya perhatiin itu jam 9 belum absen, bahkan ada yang sampai jam 10 belum absen. Setelah dilakukan ternyata anak itu tertidur ya. Tertidur. Ya. Suaranya ya. Sudah Bu Novita? Suaranya mohon dikencangkan lagi. Suara Ibu mohon dikencangkan lagi ya. Oh ya, mungkin headset saya lepas Bu ya. Iya. Iya, saya lepas saja headsetnya. Mana Bu, bisa kedengaran jelas? Ya, sudah Bu. Iya. Baik, saya lanjutkan tadi masalah absensi. Tadi jadi saya sudah merubah absensi anak tuh dari jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian Bapak Ibu untuk tugas-tugas. Memang untuk pengerjaan tugas-tugas ini ada beberapa anak kita yang masih belum 100% dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu kelihatan sekali di quantum learning. Mulai dari tugas itu diberikan, kemudian kapan diselesaikan. Nah, anak itu suka rata-rata tuh kalau diingatkan baru mau dikerjakan tuh ya seminggu yang lalu udah diingatkan. Nah, itu beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas. Kemudian ketika saya tanyakan kepada anak,
Saya produktif akuntansi Bapak Ibu ya. Variasi belajar, variasi mengajar itu udah saya coba mulai dari menyampaikan materi dalam bentuk tutorial. Yang kedua pemberian soal, kemudian pembahasan soal secara video tutorial. Nah, itu mengharapkan supaya anak itu bisa lebih aktif, lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Tapi masih ada beberapa anak yang mungkin menganggap, Bu, saya sudah baca Bu, tapi saya nggak ngerti. Nah ini dia yang selalu saya hadapi dalam mata pelajaran akuntansi. Memang kalau akuntansi itu memang lebih enak kita langsung tatap muka gitu. Karena saya udah mencoba pakai video tutorial pun anak tidak tetap ada yang belum paham gitu. Bu, saya masih bingung Bu gitu. Jadi keluhan anak-anak, coba kamu baca. Itu antara contoh soal yang ada di penjelasan saya dengan tugas yang diberikan itu sama, tinggal anak itu hanya membaca saja dan memahami. Nah, kendalanya adalah anak itu jangankan untuk memahami, untuk membaca saja anak itu masih banyak yang kurang lah dalam hal membaca, ngelihat soal, ngelihat tulisan yang panjang aja anak sudah gitu kan. Jadi itulah kendala yang saya hadapi ya dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran akuntansi ini. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang selalu mengingatkan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada diri saya selaku guru mata pelajaran sebagai guru kelas, dan saya siap menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Novita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi terkendala sedikit ya, memang begitu adanya karena kita memang jarak jauh. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan tapi kami masih mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Monggo kami persilahkan apabila ada langsung saja disampaikan. Boleh nanti dibuka mute-nya oleh panitia. Yang pertama yaitu untuk nanti akan diberikan atau di-share review atau resume dari rapat siang hari ini. Kemudian videonya sudah langsung bisa diikuti. Silakan kalau yang susah mengikuti atau masuk melalui Klotek bisa membuka YouTube. Kemudian apalagi tadi yang ditanyakan itu ya, oh iya baik Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita semua sangat mengharap segera bertatap muka. Akan tetapi memang dari pemerintah belum memperbolehkan atau belum mengizinkan sehingga kami belum bisa melaksanakan tatap muka. Akan tetapi untuk persiapan apabila pemerintah mengizinkan untuk bertatap muka, pada intinya kami sekolah sudah bersiap. Mulai dari sarana prasarana sudah kami persiapkan, dari mulai masuk dicek suhu, kemudian cuci tangan, kemudian hand sanitizer di setiap kita mau masuk ruangan kelas kita sudah siapkan juga. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu kami juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan khususnya tentang kesanggupan atau persetujuan apabila sekolah dibuka kembali. Kami sudah edarkan, itu juga merupakan salah satu syarat pengajuan kesiapan sekolah apabila dibuka kembali. Ya, pada intinya apabila sekolah sudah mengizinkan dibuka, kita akan langsung buka. Akan tetapi sekarang belum mengizinkan atau belum ada surat yang memperbolehkan sekolah dibuka kembali. Ya Bapak Ibu sekalian,
Ada lagi yang ditanyakan, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, mumpung kita bisa bertemu secara langsung. Silakan di chat melalui wali kelas boleh, melalui diketik juga boleh, langsung juga boleh, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu, ya, hampir semuanya hadir walaupun lewat Zoom, lewat Klotek ini ataupun lewat YouTube. Kami sudah pantau sebagian besar, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan ini wujud dari support kita semua di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan selama 3 tahun sekolah di SMK Muhammadiyah 9 ini. Semoga lulus semuanya. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami bacakan kembali resume dari yang pertama disampaikan tadi, Bapak Ibu. Mulai dari kegiatan selama 1 tahun telah dipaparkan, nanti kami kirimkan juga melalui grup wali kelas hasilnya. Kemudian jangan lupa kami tadi sudah diingatkan oleh Ibu Haji Setiawati bahwasanya tanggal 1 Desember kita sudah mulai penilaian akhir semester. Kemudian tadi disampaikan juga bahwasanya ada tryout yang kedua, mohon supportnya untuk bersiap-siap. Kemudian di bulan Februari anak-anak kita sudah melaksanakan ujian praktek. Jadi sekolah tinggal sebentar lagi. Mari sama-sama kita dampingin agar hasilnya maksimal. Ya, kemudian bulan Maret sudah pelaksanaan ujian sekolah. Dan yang terakhir tadi perkiraan bulan April atau Mei sudah uji LSP. Semoga jadwal tadi tidak berubah sehingga kita sama-sama memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Zulfa, bisa melalui beberapa tahapan, baik itu yang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, mulai dari SNPTN, SBM, kemudian jalur mandiri, kemudian kalau yang ingin ke UIN juga bisa melalui SPAN PTKIN, yang ke Politeknik bisa melalui PMDKPN, kemudian yang ingin ke Politeknik atau kedinasan, ya itu bisa melalui beberapa kedinasan yang nanti bisa dicari di Google, ya. Apabila kesulitan, sekolah akan siap membantu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, ada tidak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami tunggu. Mumpung bisa bertemu. Ya, apabila tidak ada yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu di terakhir akan kami tayangkan slide nomor telepon Bapak Ibu wali kelas, kemudian alamat apabila ingin mengirimkan pertanyaan, ya. Mungkin belum kepikir pertanyaan, tapi nanti setelah kita tutup, oh iya ternyata saya mau menanyakan ini, gitu, dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak keikutsertaannya, kemudian atas partisipasi juga dari Bapak Ibu wali kelas yang jauh berada di rumah mengikuti, kemudian untuk Bapak Ibu yang berada di sekolah karena memang memiliki tugas. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, segera akan kita akhiri rapat di siang hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya oh iya, ini saya sudah dapat kode Bapak Ibu sekalian, ya. Mumpung kita bisa bersilaturahim, mungkin foto bersama melalui virtual, ya.
Jadi silakan dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa berfoto semua, bisa kelihatan semua. Nanti kami share melalui grup Bapak Ibu wali kelas. Silakan dibuka. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Kami tunggu, ya mungkin ada yang ngambil. Silakan Bapak Ibu. Ya, kami tunggu untuk dibuka semua supaya kita bisa berfoto bersama untuk kenang-kenangan bahwasanya kita bertatap muka secara virtual. Sudah sedang sambil menunggu dipersiapkan ini di sini ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Nanda? Oke, Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan bersiap-siap ya memberikan senyuman yang manis ya, walaupun di masa pandemi ya silahkan senyum manis. 1, 2, 3. Ya, ini layar pertama Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan layar yang kedua. Ya, silahkan. Kalau Bapak Ibu bingung layarnya, pokoknya senyum manis terus saja Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Pokoknya senyum manis lagi Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, layar berikutnya. Silakan dibuka. Ya, baik. Senyum lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf buat kenang-kenangan kita bahwasanya pernah melaksanakan rapat jarak jauh sebagai tanda bahwasanya kita bersungguh-sungguh di dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung ini. Kita tetap semangat dalam mendampingi putra-putri kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kehadirannya di siang hari ini. Dan mohon maaf apabila selama ini dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hal-hal yang belum sempurna terkait dengan kondisi yang sedang berjalan ini. Ya, silahkan Bapak Ibu semuanya kita jalin erat supaya putra-putri kita bisa lulus dengan prestasi yang baik walaupun kondisi pandemi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, segera saja kita akhiri rapat di siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangkan nomornya. Ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan menghubungi link tersebut. Bisa menghubungi Bapak Ibu wali kelas, kemudian menghubungi sekolah atau menghubungi saya. Insya Allah nanti kita tanggapi. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat semuanya. Sampai jumpa. Kelihatan sama itu doang, kalau pakai laptop semuanya kelihatan. Lu Jul? Kameranya, woi. Suka aja nih kalau hari ini. Itu tadi dimatiin. Sudah selesai kan ya? Dimatiin lah.
cari orang tuanya tidak mamanya Karisma namanya Ada. Berarti hujan. Ini udah boleh live belum sih? Ya kalau Jangan justru kembali. Oh jangan juga ya. Oh jangan juga. Ya rasanya aku berarti pergi aja ya. Wah, Alhamdulillah. Udah, udah.